Tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel CPNSCAT channel. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, silahkan terlebih dahulu menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua dapat melihat video-video saya. Oke, teman-teman. Kali ini saya membahas soal tes intelijensi umum atau disingkat TIU berbentuk soal cerita. Oke teman-teman, silakan disimak dengan seksama dan jangan di skip-skip agar teman-teman semua tidak gagal paham ya. Soal pertama, sebuah tabung berisi air sepertiga dari tabung tersebut. Kemudian tabung tersebut diisi air sebanyak 9 liter lagi sehingga tabung tersebut berisi kira-kira setengahnya. Berapa liter kapasitas tabung tersebut? Di sini ada soal ya tentang tabung. Apakah A 20 liter, B 32 liter, C 48 liter, D 54 liter, atau E 63 liter. Kita lihat penjelasannya. Misalkan X adalah isi tabung penuh, maka dapat kita turunkan rumus sepertiga X ditambah 9 sama dengan setengah X. Sepertiga X adalah sepertiga dari tabung tersebut ditambahkan 9, maka menjadi setengah dari X. X adalah volume isi tabung penuh, maka sepertiga X ditambah 9 menjadi setengah isi tabung penuh atau setengah X ya teman-teman. Di sini kita dapatkan koefisien ya, rumus. Maka menjadi sepertiga X dikurang setengah X sama dengan min 9. Koefisien X kita gabungkan, sepertiga X dikurang setengah X. Setengah X dari kanan ke kiri berubah menjadi negatif ya, dan 9 dari kiri ke kanan dari positif menjadi negatif. Jika berubah posisi dari kiri ke kanan, maka berubah tanda ya. Jika di kiri positif, maka di kanan menjadi negatif. Begitu juga sebaliknya. Jika di kanan dia positif, dipindahkan ke kiri menjadi negatif. Sepertiga X dikurang setengah X sama dengan min 9, maka disempurnakan lagi menjadi 2/6 X dikurang 3/6 X sama dengan min 9, sama-sama dikali 2. Sepertiga X dikali 2 dan setengah X dikali 3 ya, maka menjadi sepertiga X menjadi 2/6 dan seperdua X menjadi 3/6 X. Kita samakan penyebutnya, maka min 1/6 X sama dengan min 9. Min 1/6 X ini adalah pengurangan dari 2/6 X dikurang 3/6 X menjadi min 1/6 X. Maka 1/6 X sama dengan 9. Kita hilangkan negatifnya. 1/6 X sama dengan 9, maka X sama dengan 9 kali 6. X sama dengan 54. Jadi jawabannya D ya, 54 liter. Jadi volume tabung penuh adalah 54 liter. Jadi jika tabung itu terisi penuh, maka volume airnya adalah 54 liter. Begitu cara penyelesaian soalnya ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti. Jika tidak mengerti, silahkan komentar di kolom komentar. Soal berikutnya, untuk mengerjakan satu unit rumah dibutuhkan waktu 36 hari dengan 12 tenaga kerja. Berapa waktu akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang tenaga kerja?
Apakah A 14 hari, B 15 hari, C 16 hari, D 17 hari, atau E 18 hari? Sebenarnya soal ini sangat simpel ya. Dalam waktu 36 hari butuh 12 tenaga kerja. Nah, berapa waktu akan dihabiskan bila menggunakan 24 orang tenaga kerja? Artinya 24 orang tenaga kerja ini 2 kali lipat ya. 2 kali lipat dari 12 tenaga kerja. Jadi sebetulnya sangat simpel ya. Tinggal 36 ini kita bagikan setengahnya menjadi 18 hari ya. Karena tenaga kerja yang dipakai itu 2 kali lipat, otomatis waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 1 unit rumah adalah setengahnya. Tinggal setengahnya saja ya, berarti 18 hari. Karena tenaga kerja yang dipakai 2 kali lipat, berarti waktu yang terpangkas itu adalah setengahnya. Untuk penjelasan lebih detail, mari kita simak. 36 hari kerja sama dengan 12 tenaga kerja. Maka X hari sama dengan 24 tenaga kerja. Berapa hari kita simbolkan dengan X. Jika tenaga kerja yang dipakai 24, maka 36 kali 12 sama dengan 24 dikali X. 36 dikali 12 menghasilkan 432 sama dengan 24X. Maka X di sini adalah 18 ya. X sama dengan 18 karena 432 dibagi 24 menghasilkan 18. Jadi waktu yang dibutuhkan adalah 18 hari. Sesuai dengan logika yang saya jelaskan tadi ya sebelum melihat penjelasan ini. Sesuai dengan logika. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. 4x ditambah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan titik-titik. Di sini teman-teman bisa menyelesaikan soal dengan cara tanpa rumus ya. 4 kuadrat itu 16 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 16. Bisa ditambahkan secara manual atau tanpa rumus. Apakah A 64 ataukah B 54 ataukah C 74 ataukah D 84 atau E 34. Namun di sini saya akan memberikan penjelasan dengan cara yang lebih cepat ya. Jika teman-teman menjumlahkan secara tersendiri, artinya 4 kuadrat di sini 16, di sini 16, di sini 16, di sini 16, itu lebih lama. Namun di sini saya akan memperlihatkan cara yang lebih simple ya. Siapa tahu teman-teman menemukan soal ini namun angkanya lain ya. Misal 105 pangkat 7 ditambah 105 pangkat 7 ditambah 105 pangkat 7 ditambah 105 pangkat 7. Bisa diselesaikan, namun teman-teman lebih rumit ya. Lebih rumit untuk menjumlahkan. Saya yakin teman-teman tanpa rumus pun bisa menjumlahkan ini, namun waktu yang dibutuhkan lebih lama. Oke, karena itu saya di sini memperlihatkan cara yang lebih simpel ya. Kita ketahui terlebih dahulu sifat perpangkatan ya. Sifat yang pertama A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat N ditambah M. Jadi N dan M ini kita tambahkan ya. Itu sifat pertama. Sifat kedua, A pangkat M ditambah A pangkat M ditambah titik-titik ditambah titik-titik ditambah A pangkat M sama dengan N dikali A pangkat M. N ini adalah jumlah bilangan ini ya. N ini adalah jumlah banyaknya bilangan A pangkat M. Kita lihat soalnya 4 kuadrat ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 4 dikali 4 kuadrat. Lihat sifat yang kedua ya. Karena di sini ada 4
4 jumlahnya, maka 4 kali 4 kuadrat, karena jumlahnya ada 4. Nah, 4 kali 4 pangkat 2 sama dengan 4 pangkat 1 ditambah 2. 4 pangkat 1 ditambah 2, kita lihat sifat yang pertama ya. Ini adalah merupakan sifat yang pertama, sama dengan 4 pangkat 3. Kita jumlahkan 1 ditambah 2 menjadi 3. 4-nya tetap, maka menjadi 64. Oke teman-teman, untuk soal nomor 3 ini ada baiknya teman-teman menggunakan rumus ini ya, karena siapa tahu di tes CPNS bukan 4 pangkat 2 ya, mungkin 110 pangkat 10 kayak gitu ya. Jadi jika teman-teman tidak mengetahui rumus ini, maka akan lebih rumit dan waktu yang dibutuhkan akan lebih lama. Jadi dalam menyelesaikan soal ini, jika angkanya terlalu besar, gunakan rumus seperti ini ya, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya lebih simple. Itu saja teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman menyukai video saya. Silakan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kembali lagi besok, see you next time.